Hai, selamat datang di channel ini. Di sini kita bakal ngebahas hal-hal penting yang sering banget jadi pergulatan anak muda, khususnya buat lo yang lagi ada di usia 20-an. Oke, sekarang gue mau kasih tahu cara buat lo bisa melangkah lebih jauh dari 99% orang lain dalam 6 sampai 12 bulan ke depan. Gini, lo cuma perlu sadar banget sama dua hal penting. Pertama, lo harus tahu apa yang gak lo mau. Yang kedua, lo juga harus tahu kemana lo bakal berakhir kalau lo terus ngelakuin hal yang sama setiap harinya tanpa perubahan. Coba deh, lihat orang-orang di sekitar lo. Ada nggak yang udah kerja bertahun-tahun tapi kayak nggak maju-maju? Penghasilannya masih segitu-gitu aja. Mungkin naik, tapi sedikit. Tapi nggak signifikan. Sementara harga kebutuhan terus naik tiap tahunnya. Ironis banget kan? Lebih parah lagi kalau mereka udah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Di lain sisi, penghasilan mereka segitu-gitu aja. Ya, lo nggak mau kan masa depan lo kayak gitu? Orang-orang kayak gitu kadang nggak sadar mereka terjebak di zona nyaman. Maksud zona nyaman menurut gue itu bukan zona yang serba indah. Lo punya kerjaan impian misal, gak ngapa-ngapain tapi digaji gede, dan kewahan lainnya. Bukan itu maksud gue. Tapi zona nyaman di sini adalah zona yang udah gak ada lagi pertumbuhan, gak ada lagi tantangan, dan lo hanya ngejalanin rutinitas yang berulang. Intinya lo gak berkembang di situ. Nah, itu maksud zona nyaman menurut gue. Mereka ngejalanin semua itu tanpa pernah bener-bener mikirin gimana caranya naik level. Mereka ngejalanin hidup kayak autopilot, cuma buat survive, gak mikir jauh ke depan. Ya. Nah, itu salah satu contoh nyata. Mungkin lo punya kenalan, teman, atau bahkan keluarga yang kayak gitu. Udah kerja keras tiap hari, dari pagi sampai malam, tapi hasilnya gak jauh beda dari tahun ke tahun. Ya, dan itu bukan karena mereka males, tapi karena mereka nggak serius ngerancang hidup. Mereka nggak punya rencana yang jelas buat masa depan. Mereka nggak punya strategi untuk hal itu. Yang penting bagi mereka adalah kerja, dapat gaji, bayar tagihan, dan habis di situ aja. Terus aja muter kayak gitu sampai puluhan tahun. Jadi, kalau lo terus ngelakuin hal yang sama, lo bakal berakhir kayak mereka. Percaya sama gue. Hidup cuma buat nyari aman. Gak pernah bener-bener ngejar apa yang lo pengen. Kalau lo gak ngambil langkah buat berubah, lo bakal stuck di tempat yang sama. Atau bahkan lebih parah, hidup lo hancur secara perlahan karena biaya hidup yang makin tinggi, tapi pendapatan lo segitu-gitu aja. Gue tahu, mungkin lo mikir, ya tapi kan gue butuh uang buat bertahan hidup. Yes, iya banget, iya bener. Tapi masalahnya, lo cuma fokus buat bertahan hidup aja, tanpa pernah mikir gimana caranya hidup lebih baik. Padahal, lo punya kemampuan buat lebih dari sekedar bertahan. Tapi, lo harus mulai dari sekarang. Lo harus mulai mikirin gimana caranya lo gak cuma ngejalanin hidup yang sama terus-menerus, tapi bener-bener ngerancang hidup yang lo impikan. Dan itu semua dimulai dari langkah-langkah kecil yang lo bisa ambil sekarang. Kuncinya adalah jangan takut buat keluar dari rutinitas. Mulai tanyain ke diri lo sendiri, apa sih yang sebenarnya gue pengen? Dan apa sih yang gue gak mau ulang lagi dalam hidup gue? Karena dengan tahu apa yang lo gak mau, lo bisa lebih jelas nentuin langkah ke depannya. Nah, kemudian poin penting berikutnya, take action sekarang. Lo harus ingat umur lo gak berhenti, waktu terus berjalan. Mungkin sekarang lo masih 20-an atau awal 30-an, tapi gue kasih tahu 1 tahun demi 1 tahun bakal lewat dengan cepat banget. Jangan sampai lo kejebak di mentalitas menunda. Nanti aja deh, atau gue kan masih punya banyak waktu, jadi slow aja kali. Ya, menunda adalah cara terbaik untuk menciptakan kegagalan. Karena kenyataannya lo bakal kaget.
Tiba-tiba 1 tahun lewat gitu aja. Tahu-tahu lo kerja udah 2 tahun. Tahu-tahu lo udah nikah aja, udah punya keluarga aja, dan energi lo udah nggak sekuat dulu. Apalagi kalau lo udah mulai masuk umur 40-an, 50-an. Percaya deh, makin tua makin susah buat ngelakuin hal-hal baru. Bukan cuma karena tanggung jawab yang makin numpuk, tapi juga karena energi lo udah gak sebesar waktu muda. Saat ini mungkin lo masih bisa begadang sampai subuh, main game atau nonton series, dan besoknya masih bisa jalan normal. Lo masih bisa kerja, padahal lo baru tidur pas subuh tadi. Tapi begitu lo masuk usia 40-an, badan lo mulai protes. Lo gak bisa ngelakuin hal-hal yang dulu lo anggap biasa. Makanya pesan gue adalah, kalau lo punya mimpi, punya rencana, atau pengen nyoba sesuatu, lakuin sekarang, take action sekarang. Capeknya itu lo rasain di masa muda, bukan nanti. Lebih baik sekarang lo habis-habisan ngejar mimpi lo, daripada nanti lo kejebak di rutinitas yang bikin lo cuma bertahan hidup. Gue bilang kayak gini bukan nakutin, tapi biar lo sadar, lo harus ngehajar capek sekarang biar nanti lo gak perlu capek lagi. Kalau lo gak percaya sama gue, coba tanya orang tua di sekitar lo. Banyak dari mereka pas lo tanya soal penyesalan hidup, mungkin bakal jawab bahwa mereka menyesal karena waktu mudanya gak dioptimalin bener-bener. Terus setelah lo lewat umur 60, 70, lo gak bisa balik lagi ke 30-an. Yes, hidup itu nyata bro, bukan game yang bisa lo restart. Waktu itu terus jalan. Dari umur 20, 30, 40, tiba-tiba lo udah di 50 dan gak ada cara buat balik ke masa muda. Makanya take this seriously. Ini bukan hal yang bisa lo anggap enteng. Lo harus take action sekarang, bukan nanti. Gue harap ini lo bukan cuma dengerin doang ya dan bilang, oh iya gue bakal ngelakuin ini, gue bakal berubah. Tapi habis ini lo scroll TikTok lagi, buang-buang waktu buat main game lagi, nongkrong-nongkrong gak jelas lagi, atau nonton Netflix tanpa henti. Enggak bro. Please. Lo harus mulai fokus. Lo catat apa yang lo harus lakuin. Lo bikin target dan lo jalanin itu semua. Sebagus apapun rencana lo, kalau cuma di otak doang, itu gak ada gunanya. Disiplin adalah kuncinya. Gue selalu percaya kalau lo bisa mendisiplinkan diri lo buat lakuin apa yang udah lo bilang lo bakal lakuin sesuai target yang lo tetapkan, itu bakal jadi jalan keluar menuju impian lo. Entah itu soal kesehatan, ilmu, karir, apapun itu, kuncinya adalah disiplin. Tanpa disiplin, semua cuma wacana. Jadi, mulai sekarang gue harap lo bisa jadi pribadi yang actionnya langsung gerak. Jangan buang-buang waktu lo yang berharga, terutama lo yang masih muda. What are you doing to recover so well? Well, I can be cookie and say, I give you the map. You are willing to do that? Yeah. It's the main point, because everyone wants to be Cristiano, but I give you the map. You think you will do it? That it's difficult. It's The discipline. the discipline is the most difficult thing, not only in the sports, but in the life, in my opinion. So small details in the end of the day will make the big difference, in my opinion. So as you say, and I will keep repeat, the consistency is the most difficult thing. Just doing it every day. Yes, every day. Do you ever wake up and you say, I don't want to do it today? I fight against my mind. Yes, sometimes it's happened. We are all human beings. We are not happy every day. We are, not in a good mood every day. It's normal. It's part of us. What do you do to overcome that? I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind, it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. Gue yakin lo udah pada tahu semua siapa dia kan? Ya, dia bilang disiplin itu adalah tantangan terbesar. Gak cuma di olahraga, tapi di kehidupan sehari-hari. Lo mungkin pengen jadi seperti dia, hidup sehat, sukses, dan kuat. Tapi kebanyakan orang cuma berhenti di mimpi.
Mereka gak sadar bahwa untuk mencapai itu semua, lo harus mau ngelawan rasa malas dan ketidaknyamanan setiap hari. Lo harus keluar dari zona nyaman. Terkadang ketika lo bangun pagi, mungkin lo mikir, aduh, gue males banget ya hari ini ya. Lo capek, suntuk, dan ngerasa gak ada motivasi. Dan akhirnya lo tidur lagi, gak jadi ngelakuin sesuatu. Ya, itu wajar. Gue pun sering ngerasa begitu. Tapi di saat-saat kayak gitu, lo justru harus ngelawan pikiran lo sendiri. Lo harus ngingetin ke diri lo sendiri, kenapa lo harus mulai. Karena setelah lo ngelewatin momen berat itu, baik itu lo mau belajar, atau mau nge-gym, atau mau kerja keras, atau bahkan belajar sesuatu yang baru, gue jamin lo bakal ngerasa jauh lebih baik. Disiplin itu gak selalu enak bro. Gak ada yang bilang pergi ke gym atau bangun pagi buat ngejar mimpi lo itu gampang dan enak. Gak ada. Tapi lo tahu apa yang gue temuin? Setelah lo ngelewatin masa susahnya, lo bakal ngerasa puas banget. Lo bakal bangga sama diri lo karena lo berani ambil langkah-langkah kecil yang beda dari 99% orang lainnya. Lo bakal ngelihat progres kecil itu mulai nambah. Dan dari situ lo bisa yakin lo lagi bergerak ke arah yang benar. Jadi mulai sekarang, kalau lo punya impian atau rencana besar, gue harap lo gak cuma berhenti di wacana. Take action, lakuin sesuatu. Jangan cuma sibuk mikir atau nunda-nunda. Karena gue jamin, waktu lo bakal lewat begitu aja kalau lo gak tindak. Ingat, waktu gak bisa lo putar balik. Lo punya satu kesempatan buat ngebentuk hidup lo. Jadi, jangan sia-siain. Lo bisa kok, asal lo disiplin. Dan itu dimulai dari sekarang. Dan di video selanjutnya gue bakal bahas perjalanan refleksi diri selama 1 tahun terakhir. Dan gimana cara lo bisa fokus pada perubahan positif selama 6 bulan ke depan. Pesan utamanya adalah tentang pentingnya konsistensi, pengaturan tujuan yang spesifik, membentuk lingkungan yang mendukung, dan memperbaiki sistem serta rutinitas untuk mencapai hasil yang nyata dalam hidup. Gue juga bakal ngajak lo buat komitmen pada perubahan. Ambil tindakan nyata dan fokus pada peningkatan diri baik secara fisik, mental, maupun finansial.